Saat ini saya akan menganalisa film horor Indonesia. Film tersebut adalah Suster Keramas 2. Jika membahas film horor, tak ada salahnya jika menengok film-film tempo dulu semasa Susana. Film horor pada masa itu menggunakan unsur seks hanya sebagai pemanis atau unsur tambahan, dan unsur horornya lebih utama. Jadi, kesan film horornya sangat terasa. Berbeda dengan film horor pada masa sekarang. Saat ini, film horor Indonesia telah banyak mengalami pergeseran dibandingkan film horor dahulu. Sebagai contohnya adalah pada film Suster Keramas 2 ini. Dalam film tersebut, unsur seks sangat ditonjolkan. Beberapa adegan bahkan menampilkan anggota tubuh pemainnya, seperti bagian paha dan dada, seperti yang ditunjukkan oleh scene-scene berikut ini. Scene tersebut dengan terang-terangan menampilkan sosok suster yang digambarkan dalam film tersebut sebagai sosok yang seksi, dengan mengumbar bagian anggota tubuhnya untuk menarik mata, baik itu mata pemain film itu sendiri maupun mata penonton. Karena banyaknya adegan yang ada dalam film tersebut yang menggambarkan sosok suster sebagai sosok yang seksi, membuat genre film ini tidak jelas. Banyak yang menyebutkan bahwa film ini tidak layak disebut sebagai film horor, karena adegan yang ada dalam film ini banyak yang menampilkan adegan-adegan yang menggambarkan sosok seksi seorang suster. Apalagi film ini mengundang bintang porno asal Jepang, Sora Aoi. Salah satu adegan dalam film tersebut menampilkan Sora Aoi sedang membuka pakaiannya. Hal ini tentunya semakin menambah alasan mengapa banyak orang yang mengatakan bahwa film ini adalah film seks yang menampilkan sedikit unsur horor. Hal lain yang dapat dianalisa dalam film ini adalah budaya patriarki yang masih ditampilkan dalam film Suster Keramas 2 ini, seperti yang ada dalam scene berikut. Dalam scene tersebut, laki-laki menjadi seorang dokter menyuruh suster untuk merawat pasien. Hal ini masih menunjukkan bahwa wanita masih tunduk dalam kuasa laki-laki, dan wanita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Dalam scene ini juga ditampilkan bahwa laki-laki masih menduduki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini ditunjukkan oleh tokoh dokter yang diperankan oleh laki-laki dan perempuan memerankan tokoh suster. Dalam budaya Indonesia, seorang dokter akan lebih disegani dibandingkan seorang suster. Hal tersebut masih menunjukkan bahwa film ini masih berusaha melanggengkan budaya patriarki yang berkembang di Indonesia. Suster dalam film Suster Keramas 2 ditampilkan dengan menggunakan seragam dengan bagian dada terbuka dan menggunakan rok pendek. Hal tersebut tentunya membuat tokoh suster dalam film ini sebagai sasaran objek tatapan laki-laki. Apalagi kameramen dalam sebuah film notabene adalah seorang laki-laki. Jadi mata kamera dalam film juga diandaikan sebagai mata laki-laki yang mengambil gambar yang menarik menurutnya. Sosok suster dijadikan sebagai objek sensualitas bagi kaum laki-laki, di mana hal tersebut memanjakan indera laki-laki, yaitu mata. Perempuan dalam film ini juga ditampilkan menggunakan lipstik merah menyala. Hal ini menambah kesan bahwa perempuan dalam film ini merupakan sosok yang digunakan sebagai objek sensualitas, di mana lipstik merah menandakan sensual dan agresif. Dalam film ini juga digambarkan sosok suster menggunakan pewarna kuku atau kutek. Dalam realitasnya, seorang suster tidak boleh menggunakan kutek. Hal tersebut berkaitan dengan higienitas. Film ini banyak menggambarkan sosok suster dengan menanamkan ideologi pihak produksi. Seperti yang telah dibahas dari awal, ideologi tersebut dapat berupa ideologi patriarki dan berbagai pemikiran seperti perempuan merupakan sosok pemuas nafsu serta objek yang digunakan sebagai pemuas kebutuhan laki-laki akan sensualitas. Demikian analisa dari saya harap dapat menambah pengetahuan. Terima kasih.